selamat malam, kasih-kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan pasti luar biasa baik ya. Dan wow, luar biasa. Saya bersyukur, saya berterima kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita malam ini dapat berkumpul di dalam acara Secret Prayer, ibadah Miracle on Tuesday ya, kasih-kasih Tuhan. Malam ini kita akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Direction Sejabat, dan juga kesaksian oleh istri tercinta, Ibu Helentina Lumban Raja. Wah, luar biasa namanya. Dan malam ini temanya setia dan tercatat selamanya. Oke, kasih-kasih Tuhan, jangan sampai terlewatkan, dan kalau boleh tetap open cam di saat pujian dan penyembahan, di mana kita meresponi lawatan Tuhan. Di situ terjadi pemulihan dan juga terjadi mujizat pastinya ya, amin. Karena kita di mana kita meresponi Tuhan, pasti Tuhan juga pasti disenangkan. Kita harus meresponi, kita harus membuka mulut kita, bersukacita, dan jangan lupa juga di-sharekan teman-temannya yang lainnya, linknya diajak pasang di statusnya, di-share di grup lain kan, untuk ibadah, untuk kebaikan, oke? Dan jangan lupa di subscribe, ada di YouTube nanti ya, di-sharekan juga linknya di YouTube biar menjadi berkat bagi kita semua, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan firman Tuhan dan kesaksian yang sangat luar biasa ini tentunya. Oke, mari kita sebelum kita memulainya, kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh hambanya, Madam Christine. Silakan untuk bantu doa pembuka ya, Madam ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul, beribadah di tengah-tengah banyak orang yang mungkin sibuk dengan keadaan mereka masing-masing. Mari kita mengucap syukur. Bapa yang baik, ya Abah, kami sungguh bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat sehingga kami benar-benar mensyukuri itu Tuhan. Kami yang kau telah bangunkan pagi tadi dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami masih bisa beraktivitas. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami engkau kumpulkan untuk Tuhan. Sama-sama Tuhan memuji, memuliakan engkau. Terutama mendengarkan Tuhan akan firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Direction Sejabat. Dan juga kesaksian oleh istri terkasih Ibu Helen Lumban Raja. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian Tuhan di dalam pertemuan kami saat ini. Kiranya Tuhan urapan-Mu juga turun untuk Bro Erik Tuhan yang akan menjadi WL Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Daud ada padanya ya Bapak. Bahkan setiap kami yang hadir Tuhan dalam Zoom ini, kami diurapi Tuhan. Dilawat Tuhan. Bahkan juga yang ada di media sosial seperti YouTube Tuhan. Atau apapun media sosial yang kami pakai. Untuk menyebarkan Tuhan firman-Mu saat ini. Apa? Buat setiap kali. Ingatkan bagi mereka yang lalai. Lawat dan sembuhkan bagi mereka yang sakit dan punya kerinduan. Dan bagi mereka yang lalai ya Tuhan. Papa, sadarkan mereka. Waktu-waktu ini, kiranya kami semua mengingat firman-Mu. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau kumpulkan kami dan kami siap beribadah. Biarlah ibadah ini boleh jadi dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap membuka hati, memuji menyembah-Mu dan mendengarkan akan firman-Mu. In Jesus mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Amin, amin. Terima kasih Madam Christine sudah menghantarkan kita dalam doa pembuka. Kita kasih Tuhan tetap on cam ya. Kita akan menyambut dengan sukacita pujian dan penyembahan malam ini biar Bapak
di surga disenangkan dan kita juga mendapatkan pengurapan yang baru tentunya. Silahkan, Bro Erik. Shalom semuanya. Wah, boleh saya lihat tangan-tangan yang penuh pujian? Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ya untuk masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik di atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
terbaik buat Tuhan. Yes, Jesus be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I come to lift you high. Jesus be glorified and all things. For all my life I am yours, forever yours. God hear, God hear, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God heal and now. Yes, lambaikan tanganmu buat Yesus Tuhan kita. Oh, God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Biar kekasih Tuhan nyanyikan lagu ini sendiri lebih sungguh-sungguh dengan iman, katakan God heal and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Lebih sungguh-sungguh katakan God heal.
berkat-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar
namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul, dapat melakukan pujian penyembahan ini bersama-sama dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik Bapa. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang jawab, Engkau yang menjadikan rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa-Ku Roh Kudus. Terima kasih. Mari setiap kita yang rindu dan siap menerima firman Tuhan bersama katakan, yes, amin, amin, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan, ada sukacita. Lambaikan tangan yang merasakan sukacita dan lawatan Tuhan. Hadirat Tuhan begitu luar biasa ya. Walaupun kita hanya lewat Zoom, tapi begitu kita dipimpin pujian dan penyembahan dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan menyegarkan kita kembali di mana seharian mungkin sudah melakukan banyak aktivitas dengan penuh kelelahan, dan Tuhan sungguh luar biasa segarkan dengan penuh sukacita. Amin. Dan kasih-kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Derikson Sijabat. Dan nanti juga akan kesaksian juga oleh istri tercinta Ibu Helen ya. Dan untuk tempat dan waktunya dipersilahkan hambanya Bapak Derikson, Pendeta Derikson. Ya, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami bukakan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat hamba-Mu sendiri dan juga buat semuanya kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Dan berikanlah kami telinga seorang murid yang siap untuk diajar oleh firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom buat semuanya. Salam kenal buat yang belum kenal. Terima kasih buat Secret Prayer yang sudah memberikan kesempatan, dan juga Madam Christine yang juga menjadikan kita tim untuk melayani firman Tuhan dan juga kesaksian pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Derikson Sijabat dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya. Setia dan tercatat selamanya sebagai temanya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin kita sudah sering mendengarkan ataupun membaca daripada nats ini, namun saya percaya berkat Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Kita selalu diperhadapkan kepada pilihan setiap hari, ya mulai dari Adam dan Hawa
selalu diperhadapkan kepada pilihan manusia-manusia seperti anaknya juga Kain dan Habel, semuanya. Kenapa? Karena kita memiliki free will, memiliki kehendak bebas, ya. Kita bukan robot yang dikendalikan oleh remote control oleh Allah, tapi kita bebas untuk memilih. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Ada pilihan bagaimana kita memilih setiakah atau setianya dipanjangkan oleh orang-orang pasaran. Kita pilih setia yang tidak dipanjangkan, tapi atau setia yang dipanjangkan. Kalau setia yang benar itu adalah menjalani yang sudah dimulai sampai pada akhirnya, walaupun apa yang terjadi. Tapi kalau yang dipanjangin, selingkuh tiada akhir, mohon maaf. Jangan dipanjangin Bapak Ibu. Jadi ada dua pilihan. Setia itu ya kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Nah, kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Rut, ya. Ini suatu hal yang istimewa. Pada malam hari ini kita dapat mengulang kembali kisah ini yang sungguh luar biasa. Saya percaya Tuhan membuat ini menjadi suatu standar, menjadi suatu cermin bagi kita, dan bukan hanya perempuan, walaupun di sini kisah tentang perempuan, tetapi nanti kita juga melihat Rut itu bertemu dengan laki-laki. Setia dan tercatat selamanya dari Rut pasal 1 ayat 15 sampai 17. Kita baca firman Tuhan. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Allahnya huruf kecil, Allah, huruf kecil. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa bagaimana kita lihat kesetiaan daripada Rut kepada mertuanya. Sementara salah satu lagi menantunya yang bernama Orpa itu juga sebenarnya ingin menawarkan diri mengikuti mertuanya, tetapi akhirnya dia pilih untuk kembali ke tempat orang tuanya. Jadi latar belakangnya itu adalah bahwa sebenarnya karena terjadi kelaparan di Israel, maka mereka pergi ke tanah Moab. Kita lihat latar belakangnya Bapak Ibu ya. Ya, pada masa hakim-hakim memerintah terjadi kelaparan di Israel. Karena itu Elimelek membawa istrinya, yaitu Naomi, bersama anaknya yaitu Mahlon dan Kilion ke daerah Moab. Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. Kedua perempuan tersebut adalah orang Moab. Elimelek suami Naomi terlebih dahulu meninggal. Dan setelah 10 tahun tinggal di Moab, meninggal jugalah kedua menantunya tersebut. Setelah Naomi mendengar Allah telah memulihkan Israel, maka ia pun berkemas-kemas untuk pulang ke Bethlehem, Israel. Namun Naomi memberi kesempatan. Ya, kita lihat, namun Naomi memberi kesempatan kepada Orpa dan Rut untuk pulang kembali ke rumah orang tua mereka. Maksudnya ke Moab, ya, ke rumah orang tua mereka di Moab, kembali kepada Allah asalnya. Awalnya mereka ingin mengikuti Naomi, namun setelah dinasihati Naomi,
salah satu menantunya itu Orpa memilih pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Ruth berkeras untuk tetap mengikuti Naomi. Itulah perkataan yang diucapkannya tadi. Nah, kita lihat di mana letak kesetiaan daripada terbentuknya kesetiaan Ruth ya. Nah, kita lihat bahwa waktu lebih kurang 10 tahun tersebut membuatnya percaya kepada Allah Israel dan melupakan Allah orang Moab. Nah, satu kebiasaan dan keharusan bagi orang Israel itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang bapak, sebagai suami, itu adalah memperkatakan tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan, tentang peristiwa-peristiwa yang dikehendaki oleh Tuhan, kejadian-kejadian luar biasa bahwa Israel itu punya Allah. Nah, dalam waktu yang sebegitu 10 tahun lebih kurang, akhirnya Ruth terbentuk kesetiaannya. Kemudian yang kedua, walaupun tidak hidup secara mewah, namun kasih sayang dan empati Ruth terbentuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga suami dan mertuanya. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa terlebih lagi bahwa Ruth juga sudah menganggap dirinya termasuk bangsa Israel, karena dia menikah dengan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sering kita lihat di zaman ini sudah terkikis, Bapak Ibu ya. Bagaimana seorang bapak, bagaimana seorang ibu, orang tua sebagai suami yang tidak lagi mementingkan firman Tuhan. Tapi saya yakin di sini semua tetap setia untuk memperkatakan firman Tuhan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, saling mengingatkan. Karena kita adalah satu, ya. Pernikahan itu bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Dan ini yang dihidup oleh Naomi sehingga dia mau bersikeras sampai mereka bertangis-tangisan dan dia katakan kepada mertuanya, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat kepada pengalaman pribadi saya sendiri. Selama hidup saya sedikitnya ada 3 wanita yang saya kagumi ya. Baru kali ini saya katakan juga ya. Pertama, ibu saya. Ibu saya ini menikah dengan seorang yang masa kecilnya suram. Akhirnya ketika bekerja di karyawan suatu PT, maka dia menjadi seorang penjudi, pemabuk, dan tidak pernah menafkahin keluarga. Maka istrinya berjuang, yaitu ibu saya, untuk menafkahin anak-anak, termasuk saya. Dan bagaimanapun keadaan bapak saya, ya saya masih menahan tangis ini ya, karena ibu saya sudah tidak ada. Bagaimanapun keadaan bapak saya, pulang dengan mabuk, ketika kami berontak, ketika kami sudah dewasa, bahkan ada sempat kakak saya di atas saya yang hampir memukul bapak saya karena bencinya. Dan saya juga sebagai laki-laki yang paling besar juga ingin membunuh bapak saya, tetapi nasihat daripada ibu saya adalah satu yang saya ingat, jangan kalian apa-apa, kan bapak kalian ini, katanya. Kenapa, Mak? Saya bilang. Mana kalian pilih, kalian hidup punya bapak walaupun pemabuk, daripada hidup tidak punya bapak. Kalian lihat, walaupun berapa persen kebaikan bapak kalian itu, kalian punya bapak.
Saya sendiri tidak pernah terlontar dari bibir saya kata cerai. Karena saya masih ingat apa yang dikatakan oleh pendeta ketika kami menikah di gereja. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya tidak ingin mendahului mengatakan cerai. Walaupun dia mengatakan cerai, saya tidak mengatakan cerai. Saya diam saja. Saya ladenin. Saya tetap membanggakan suami saya. Saya tetap bangga punya suami daripada orang yang tidak punya suami. Mohon maaf ya kalau di sini ada yang tidak punya suami, tidak punya istri. Ini bukan menyinggung. Maksudnya gini, maksudnya kesetiaan ini. Gitu. Kita harus berpikiran positif. Ada saatnya nanti bahwa akhirnya ibu saya melihat perubahan bapak saya. Wanita yang kedua adalah mertua saya perempuan, hampir sama juga seperti mama saya. Apakah wanita-wanita yang di zaman mereka itu yang mengalami kesetiaan sekarang dibandingkan dengan sekarang? Nah, ini yang perlu kita cermati juga ya. Kemudian wanita yang ketiga, istri saya. Saya segan menyebutnya karena di samping saya. Nanti jadi berantem. Kadang-kadang kalau perempuan kalau dipuji bukannya jadi makin disayang, makin berantem ya Pak Dodi ya. Istri saya ini semenjak menikah dengan saya tahun 2006, yang dihadapinya adalah orang tua saya sakit. Pertama bapak saya, kemudian ibu saya, kemudian mertua saya laki-laki, dan terakhir mertua saya perempuan. Dan keempat-empatnya dipanggil Tuhan di depan kami. Dan sekarang juga menghadapi saya yang sakit. Tapi saya sakitnya lain. Sakit nggak kelihatan, sakit nggak ada kantong kosong ya, kanker kantong kering ya. Mudah-mudahan istri saya bisa menghadapi sakit penyakit saya karena pelayanan juga ya masih kecil ya. Dari tahun 2007 kami melayani di daerah pemulung, daerah marginal ya. Bukan hanya pemulung, tetapi juga di sampingnya itu sekarang udah ada lebih dari 100 KP remang-remang. Gitu. Jadi nanti mungkin disaksikan istri saya bagaimana rumah-rumah setelah dikunjungi yang ada di situ sampai beranak, sampai punya anak kadang beberapa orang, tapi belum menikah di gereja ataupun di rumah ibadah lain. Mereka hidup tanpa hubungan pernikahan. Akhirnya satu-satu datang ke gereja. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada kesetiaan itu yang mudah-mudahan yang ketiga ini tetap setia. Amin. Doakan ya, tetap setia. Seperti Rut tadi. Ya, seperti Rut. Terbentuk karena apa? Karena itu tadi, karena dia tahu agama suaminya. Dia tahu kepercayaan suaminya, bukan agama, dulu belum ada agama. Karena dia tahu Allah suaminya lebih berkuasa daripada Allah Moab, Allah mertuanya. Maka dia sanggup mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, dia memiliki rasa empati kepada mertuanya. Kita lihat kembali. Dan dia sendiri juga sudah menganggap dirinya tidak terpisahkan dari keluarga mertuanya, yaitu bangsa Israel. Makanya dikatakan
Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau dikuburkan, di situ juga aku dikuburkan. Walaupun dia belum melihat apa yang akan didapatkannya di Israel, tapi yang penting dia memiliki empati, dia memiliki kasih sayang kepada mertuanya, yaitu Naomi. Berbeda dengan Orpa. Dia ikuti mertuanya, dan kemudian dia buktikan. Kita lihat bagaimana, apakah Ruth itu membuktikan imannya. Kita lihat mengapa dikatakan dia tercatat selamanya. Nama Ruth tercatat selamanya. Sesampai di Israel, Ruth membuktikan kesetiaannya bukan hanya dengan perkataan. Sengaja saya tahan karena banyak sekali orang yang percaya dengan perkataan, tidak dengan segenap hati. Tapi dia bukan hanya dengan perkataan. Ketika tiba di Israel, maka dia sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakannya itu. Dia pergi waktu itu pada musim panen gandum, dan ada yang bernama Boas yang kaya, maka dia pergi dan dia minta izin kepada para pemanen itu untuk mengambil jelai-jelai bekas yang tersisa sebanyak-banyaknya, dan dia tidak peduli kiri kanan, pokoknya sebanyak-banyaknya dia cari dengan rajin, mengut sisa-sisa, dan akhirnya Boas yang mengawasi pengerjanya itu penasaran dan akhirnya bertanya, itu siapa? Perempuan itu siapa? Maka singkat cerita, pekerja-pekerjanya itu yang sudah mengetahui bahwa itu adalah Ruth, menantunya Naomi. Itu adalah perempuan Moab, tapi dia setia mengikuti mertuanya sampai ke Israel ini. Nah, dari situ mulai ada sentuhan ke hati Boas. Dari segi persaudaraan memang hubungan saudara juga ada. Maka Boas mengatakan kepada Ruth bahwa sebenarnya yang menebus mereka itu adalah kewajiban Boas, tetapi masih ada lagi saudara-saudara yang lain. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara-saudara yang lain, kalau memang mereka tidak ada yang mau menebus milik daripada almarhum Elimelek yang sebagai saudaranya, maka saya yang akan menebus, termasuk memiliki Ruth sebagai istrinya. Yang kedua, akhirnya Boas menikahi Ruth yang kemudian memiliki anak bernama Obed. Nah, Obed ini memiliki anak bernama Isai, dan Isai ini adalah bapaknya Daud, ayahnya Daud. Dan ini tertulis dalam Alkitab Matius 1 ayat 5 sampai 6. Nama Ruth, Boas dan Ruth tercatat di situ, Bapak Ibu serta saudara. Dan ini si Boas ini siapa? Boas ini juga keturunan seorang perempuan yang bukan orang Israel. Keturunan Rahab, seorang pelacur yang pernah menyelamatkan dua pengintai ke Jericho. Jadi suatu hal yang membukakan mata kita bahwa yang penting di sini adalah bukan siapa kita, apa pangkat kita, apa kedudukan kita, tetapi yang penting adalah kesetiaan kita. Kalau saudara cari-cari lagi nama Orpa, tidak ada lagi tercatat. Tetapi Ruth tercatat sampai selamanya. Nah, bagaimana sekarang kita melihat firman Tuhan ini? Apakah kita sanggup untuk menjalani apa yang sudah kita mulai saat ini, pelayanan kita? Secara kedagingan mungkin kita ingin bersungut-sungut, ingin mengeluh.
Apalagi kalau ada tantangan berat. Apalagi kalau ada hinaan. Apalagi kalau ada cacian, fitnahan. Fitnahan ini lagi lebih kejam. Kita lakukan yang baik, tetap juga dikatakan orang salah. Apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Sedikit saja salah, sudah dibesar-besarin. Nah, ini kadang-kadang membuat pendetanya ataupun istri pendetanya, terutama istri pendetanya, saya kuatkan supaya istri saya mendengar. Terutama istri pendetanya, sulit untuk setia. Dengan jujur saya katakan bahwa istri saya juga pernah mungkin secara bercanda ya, dia katakan seperti ini. Maunya Bapak itu melayani di daerah seperti ini, maunya pejabat yang bisa membagi-bagikan, karena mereka yang mereka butuhkan saat ini bukan hanya firman Tuhan, tetapi juga materi, ya, sembako segala macam, karena mereka di bawah rata-rata kehidupan mereka. Jadi saya bilang, sebelum saya jadi pejabat, saya sudah pejabat duluan, karena saya si jabat. Tapi kita ingat Bapak Ibu, ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh, dia katakan, emas dan perak kami tidak punya. Dan orang lumpuh, apa yang kami punya adalah Kristus. Maka orang lumpuh itu sembuh. Nah sekarang kan kita datang, kita kan alat saja gitu. Kita harus selesaikan apa yang sudah kita mulai supaya kita tercatat. Banyak orang yang heboh, ya, banyak orang yang heboh. KKR kemana-mana, segala macam. Yesus pernah katakan, jangan engkau berbangga karena roh-roh jahat terusir atau keluar daripadamu, tetapi berbanggalah jika namamu tercatat di surga. Kita lihat di kitab Wahyu, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tetaplah setia sampai memperoleh kemenangan. Di Wahyu 3 ayat 3 sampai 5. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima. Ini untuk jemaat di Sardis ya. Dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi bukan hanya tercatat, orang yang setia itu bukan hanya tercatat, tapi diakui oleh Yesus di hadapan Bapa. Kenapa? Karena kita melakukan amanat agung, melakukan apa yang dikehendakinya dengan setia. Dalam Matius pasal 7 ayat 21, banyak orang yang mengaku, aku sudah menyembuhkan, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tapi Yesus menjawab, nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi kesetiaan itu gak harus heboh-heboh, Bapak Ibu. Kita sakit, menjalani duri, menjalani batu berbatuan, tapi kita percaya Tuhan telah berfirman,
Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena aku meninggalkan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagimu. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah tetap setia apa yang sudah engkau mulai, sekecil apapun itu. Sebagai orang tua engkau, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang hamba Tuhan, setialah. Maka nama kita tidak akan terhapus dari kitab kehidupan. Tentang tercatat di kitab kehidupan ini sudah dimulai dari kejadian perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Beberapa kali Musa memohon kepada Tuhan supaya nama bangsa itu tidak terhapus dari kitab kehidupan. Musa sendiri sudah tahu bahwa barang siapa yang setia tercatat di dalam kitab kehidupan. Apa gunanya kita heboh-heboh? Apa gunanya kita wah? Tapi nama kita terhapus dari kitab kehidupan. Kalau masalah jatuh, Bapak Ibu, kita semua pernah jatuh, tapi bangunlah. Jangan pernah menyerah. Dan kalau kita merasa sendiri seperti tidak mampu lagi, saat itu Yesus menggendong kita. Allah itu sungguh baik kepada kita. Jadi terima kasih buat semuanya. Demikian firman Tuhan yang singkat supaya istri saya memiliki kesempatan. Tadi saya di warning, Bapak jangan lama-lama untuk firman Tuhannya katanya. Karena saya lebih lama lagi nanti katanya. 40 menitnya saya bilang. Udahlah 10 menit aja katanya gitu. Biasa kalau perempuan satu yang harus dilakukan perempuan Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah antara 5.000 sampai 10.000 harus ngomong 5.000 kata atau sampai 10.000 kata satu hari baru sehat. Saya kaget dengar itu. Ternyata memang betul. Saudara tanya dokter bagian itulah. Itu ada artikel yang saya baca. Jadi wanita itu sakit, bisa stroke kalau nggak ngomong satu harian. Jadi para ibu-ibu merepet aja terus, nggak apa-apa. Tapi merepetnya jangan merepet yang negatif dong. Mungkin ya menyanyi, kor, ya penyembahan gitu ya. Karena katanya kata dokter itu ya ahlinya itu rahang perempuan dengan rahang laki-laki itu berbeda. Rahang laki-laki itu bisa diam satu harian. Kalau perempuan diam sampai 1 minggu bisa stroke. Minimal 5.000 kata katanya harus diucapkan satu harian. 5.000 kata. Makanya ngomong aja terus. Makanya setelah saya baca artikel itu, ya udah, saya biarin saja istri saya seperti radio rusak-rusak. Ngapain diomonginnya? Iya, ya. Enggak. Kadang-kadang ya syukurlah zaman sekarang ini udah canggih Pak Dodi ada headset ya, pakai headset. Dengar nggak Bapak? Saya bilang, iya. Padahal bukan saya nggak mau mendengar, karena yang dikatakan kemarin dikatakan juga sekarang, besok juga dikatakan seperti itu. Jadi para suami, Pak Dodi semuanya jangan salahkan istri kita kalau merepet. Syukurin biar sehat. Ya. Coba lihat itu tadi itu. Lihat kalau perempuan ya seperti Naomi dengan Orpa dengan Ruth itu mereka itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kalau pisahan, kalau saya pisahan sama Pak Dodi, pisah Pak Dodi ya. Oke, bro. Bertemu lagi bro. Kalau perempuan, wah,
Bisa sampai setengah hari itu nangis-nangisnya tuh. Kalau ku ingat ibu mertua, kesalahanku. Satu ember tuh air mata. Tapi itu yang sehat. Makanya memang saya akuin ya ini bukan suatu kepastian ya. Memang lebih duluan laki-laki banyak yang ya dipanggil oleh Tuhan karena kesehatan. Karena perempuan itu sehat loh. Ya beruntunglah saudara jadi perempuan. Jangan katakan beruntung jadi laki-laki. Perempuan sebenarnya lebih enak. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan sebagai penolong. Ya terima kasih buat Tuhan yang membuat firman Tuhan sebagai cermin bagi kita, kesetiaan daripada Ruth yang walaupun dia belum melihat apa yang akan didapatkannya, yang terpenting dia bukan itu, tapi dia mau membahagiakan mertuanya, dia mau setia dan dia menganggap bahwa mertuanya adalah dia, empati, ya menjadi bagian daripada bangsa mertuanya, dan juga menjadi bagian daripada dikasihi oleh Allah Israel, memiliki Allah Israel. Walaupun sudah ditawarkan, kembalilah kalian ke orang tua kalian dan kepada Allah-Allah huruf kecil tadi, Allah-Allah Moab. Tapi dia katakan, jangan desak aku. Setelah mereka tangis-tangisan, jangan desak aku. Kesetiaan yang luar biasa. Dan membuat dia tercatat sampai ribuan tahun, sampai sekarang. Matius pasal 1 itu, nama Ruth itu tercatat sampai selamanya. Saudara mau tercatat sampai selamanya, setialah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Kami ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Seringkali Bapak, ketika kami memulai sesuatu hal pelayanan Tuhan, sekecil apapun, ketika ada tantangan Tuhan, seringkali kami ingin mundur, karena ada tantangan, hinaan, ataupun fitnahan Tuhan. Tapi pada saat malam hari ini kami ditegur bagaimana Ruth itu memilih, walaupun dia belum melihat, dia percaya bahwa semua yang dilakukannya itu karena dia sudah mendapatkan berkat dari Allah Israel melalui suaminya, melalui mertuanya, maka dia sanggup mengatakan kepada mertuanya yang perempuannya itu Naomi, bahwa bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, di mana engkau dikubur, di situ aku dikubur. Dan dia buktikan semuanya itu, dan akhirnya dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Dia menikah dengan orang yang luar biasa dan menjadi orang yang tercatat dalam silsilah Yesus Kristus secara daging. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semuanya kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Wah, puji Tuhan, kita mendapat firman yang luar biasa ya, semoga kita menjadi Ruth akhir zaman, biar kesetiaan kita tercatat selamanya, tercatat di bumi dan di surga tentunya ya. Kasih-kasih Tuhan, ada amin. Wah, sangat diberkati ya. Tema yang unik dan wah ternyata luar biasa artinya ya. Dan kasih-kasih Tuhan, kita sebelum menyaksikan kesaksian oleh hambanya, kita akan berfoto keluarga dulu. Boleh Sister Alice atau saya mau itu action yang cantik, Oke, bisa ya. ganteng. Oke. Iya, kita action Ada di nanti tayang di samping. International TV channel di YouTube. Oke, hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Sister Alice itu tadi admin dari Secret Prayer ya. Dan kasih Tuhan diberkati ya malam ini dengan sharing firman oleh hambanya Bapak Pendeta Derikson Sijabat. Saya pikir Bapak ini orang
Sunda karena sering pakai apa ya itu? Kupluk ya Pak ya. Apa itu ya? Kalau orang Jawa itu apa ya? Blangkon. Belangkon ya Pak. Ternyata orang Batak ya. Oke. Oke, puji nama Tuhan, kita akan menyaksikan kesaksian yang pasti juga dahsyat dan luar biasa oleh Ibunda Helentina Lumban Raja. Silahkan untuk tempat dan waktunya. Semua dengar Bapak Ibu, semuanya yang ada di Zoom ini. Amin. Nah, tadi pun saya katakan sama Pak Pendeta kita, saya di ruangan sebelah, Bapak di situ, tapi Bapak Pendeta ingin selalu berdampingan. Oke, terima kasih ya Madam buat kesempatan buat kami pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya juga untuk secret prayer. Dan satu hal yang saya suka tadi di sini adalah ucapan Mbak Misael ya. Mbak Misael. Yang selalu kata kasihnya itu ada double, jadi tidak satu saja kasih. Jadi saudara kasih Tuhan, jadi sepertinya suatu bukti nyata ya, kasih itu tidak cukup satu, jadi harus ada kasih double, kasihnya double. Jadi itu yang membuat saya semangat. Oke Bapak Ibu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sebagian kita sudah saling kenal, sekalipun kita berjauhan. Pertemuan kita hanya tatap wajah di handphone saja melalui Zoom. Tapi semuanya itu adalah tujuannya supaya kita nantinya tercatat di akhir hidup kita, tercatat di surga. Jadi diawalilah dengan kesetiaan kita. Jadi nama saya Helentina Lumban Raja, istri daripada hambanya Bapak Derikson Sijabat, Bapak Pendeta kita. Dan sedikit kesaksian saya dari awal, kenapa saya mau kepada hambanya Bapak Pendeta Derikson Sijabat, seperti kesaksian awal daripada hambanya tadi Bapak Ibu, saya punya mama yang bagaimana mengalami kehidupan bersuami. Jadi pada saat itu saya langsung tanam di hati saya, masa itu saya sudah mengenal Tuhan ya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, apapun yang kita minta pasti Tuhan berikan, seperti itu. Jadi sebelum saya bekerja, saya masih SMA, saya tidak suka dengan karakter bapak saya. Memang seorang pegawai negeri, tapi tidak memiliki kasih. Jadi setiap habis kerja sore pergi ke warung tua, pulang mabuk. Nah, setelah mabuk semua barang dipecahkan, semua apa yang ada di lemari hias itu semua hancur. Jadi di batin saya ini tertanam, Tuhan, kalau saya seperti ini lagi memiliki suami, sepertinya lebih baik tidak. Tetapi Tuhan jawab dan Tuhan kabulkan doa saya pada saat ibadah KKR. Jadi di ibadah KKR ini, waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan, kami ada KKR malam, didatangi hamba-hamba Tuhan dari luar. Jadi saat itu, siapa yang mau didoakan, maju ke depan. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, giliran saya didoakan, hamba Tuhan ini pribadi berdoa kepada saya, dia katakan seperti ini, kamu akan mendapat seorang suami, yaitu seorang hamba Tuhan, dan kamu akan mendampingi dia di dalam pelayanan seumur hidup kamu. Dan kamu akan hidup dalam susah, senang bersama dengan seorang hamba Tuhan yang akan saya berikan kepada kamu. Nah, lambat-laun Bapak Ibu, saya masih ada pergaulan bukan dengan Pak Jabat ya, dengan seseorang, bahkan masih ada janji-janji yang memiliki kehidupan mapan, masa depan yang jelas, segala macam. Tapi saya selalu ingat, nubuatan seorang hamba Tuhan itu saya rasa tidak akan meleset. Sebab apa? Yang Tuhan utus itu kan sudah Tuhan urus gitu. Jadi di samping itu saya lanjut bekerja, saya lanjut, tetapi orang tua si laki-laki katakan harus saya menantunya, tapi saya pada saat itu punya kawan. Kawan ini satu kampung dengan Pak Jabat. Jadi saya katakan, nama kawan ini si Roma. Roma, ada nggak kau kenal laki-laki yang mau menikah secepatnya? Jadi kawan saya ini pun terkejut. Hah?
kenapa Kak? Kenapa? Tapi Kakak sudah mau menikah. Saya tanya, ada tidak? Kalau ada, tolong tunjukkan. Nah, singkat cerita dia katakan, ada Kak, di gereja kami seorang evangelis. Singkat cerita, pada hari Minggu saya dibawa kawan ini gereja ke tempat dia, dan pada saat itu ini suami saya ini menyanyi lagu duet dengan temannya, dia pemain gitar melodi. Jadi di saat main gitar dia, hati saya langsung disentuh seperti itu. Jadi dari tampangnya, dari wajahnya sepertinya tidak meyakinkan, dan saya katakan dalam hati saya seperti ini, aduh, seperti itu wajahnya, bagaimana nanti keturunan saya ya, hancur kali lah seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kejujuran ya, suatu kejujuran karena kita ini ibadah ya. Jadi, tapi singkat cerita Bapak Ibu, di saat dia main melodi, saya langsung katakan, Tuhan, apapun yang Tuhan mau, Tuhan lakukan dalam hidup saya. Nah, minggu kedua Bapak Ibu, saya ada ibadah lagi ke tempat mereka, dia main keyboard. Nih, suami saya main keyboard. Jadi saya rasa seperti ini, ternyata kawan itu jelek-jelek multi talent. Kan kalau sudah multi talent ternyata wajah tidak penting Bapak Ibu. Nah, jadi singkat cerita, kami tidak ada sistem pacaran Bapak Ibu. Saya langsung tembak langsung dia. Saya katakan, Bang, mau menikah tidak? Ini saya untuk mengatakannya melalui handphone. Masa itu udah ada handphone ya, tahun 2005 kami kenalan. Bang, mau menikah enggak? Dia pun kaget. Hah? Ini perempuan apa ini sudah mau mengajak menikah? Saya katakan, saya perempuan baik-baik. Kalau abang mau menikah, ayo kita menikah. Terus dia beritahukan kepada ibunya, kepada kakak-kakaknya, sampai kakak-kakaknya pun terkaget-kaget. Apa itu, perempuan mana yang kau kenal? Belum kau jalani, sudah mau menikah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kami pertemuan bulan 11, dan masa itu sudah waktunya Natal-Natal, dan bulan 12 Natal di kampung, dia datang untuk mengunjungi saya, karena saya pada saat itu Natal di kampung sebagai MC di Natal kampung ya. Jadi dia datang. Jadi akhirnya singkat cerita, pertemuan kami bulan 12, bulan 3, tanggal 3 kami menikah. Jadi pertemuan kami hanya 4 bulan, tapi karena dari Tuhan saya yakin ini yang terbaik kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu, walaupun saat ini mungkin dalam kesusahan, dalam kesulitan, ini sudah keputusan di tangan saya. Tidak akan datang penyesalan, sekalipun selalu dikatakan penyesalan itu datang di kemudian hari, tetapi jangan sampai datang penyesalan. Walaupun saat ini, akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, menikah kami, dan 1 tahun setelah pernikahan, hambanya diutus untuk membuka pelayanan di Kota Pematang Siantar yang paling pinggiran, di paling ujung Pematang Siantar, di tempat pembuangan sampah. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, waktu saya sebelum menikah dengan dia, saya ada di gereja yang ada di Medan itu full AC, kursinya yang bagus, bukan kursi plastik. Habis itu pendetanya yang keren-keren, semua hamba Tuhannya keren, jemaatnya keren. Nah, tiba saya waktu setelah buka pelayanan di Tanjung Pinggir, di gereja kami ada di pinggiran, dekat dengan pemulung, pekerjaan jemaat pemulung. Masa itu mula-mula jemaat kami ada beberapa kakak, tetapi sebagian pemulung, sebagian petani. Tahun 2007, bulan 2, tanggal 11, kami buka pelayanan di sana, dan saat ini sudah berjalan lebih dari 17 tahun hampir ya Bapak Ibu. Gudang barang bekas. Nah, ini Bapak Ibu gereja pelayanan kita yang kedua ini sudah tahap kedua, sebab tahap pertama itu jendela tidak kami buka lebar, karena tahap pertama jendela hanya kecil, tapi karena panas kami buka itu seperti buat jendela papan-papan yang disusun seperti warung-warung di kampung itu ya Bapak Ibu. Nah, ini pelayanan kita tahap pertama, ini Natal kita setelah buka pelayanan, ini gereja kita awal ya.
di tahap-tahap kedua. Nah, ini jemaat kita dan ini kelanjutan gereja. Nah, tanah ini Bapak Ibu ada ukuran 20 kali 40. 20 lebar, 40 panjang. Walaupun memang belum surat dari pemerintah ya, belum surat sah, tapi perlahan-lahan kita ubah. Nah, ini kita perbaiki, kita besarkan karena awalnya kita hanya 3 kali 6 dan sekarang kita sudah lanjutkan ke 6 kali 11. Awalnya 6 kali 9 dan kita lanjutkan 3 meter ke belakang, 2 meter ke belakang, 6 kali 10. 2, 6, 9. Oh ya, kita tambah 2 meter ke belakang Bapak Ibu ya, karena sempit dan sepertinya kurang. Nah, ini anak sekolah minggu kita di tahap, ini sudah tahun ke 2013. Sebab, nah ini semua anak sekolah minggu nih Bapak Ibu, rata-rata sudah oma-oma ini. Bahkan ada sebagian sudah jadi jemaat kita lagi dan sudah punya anak. Nah lucu ya Bapak Ibu ya. Nah, jawaban Tuhan pada masa COVID. Iya, jawaban ini di masa COVID kita mundurkan gereja ini ke belakang, kita tambah 2 meter. Ini di masa COVID ya Bapak Ibu, karena di masa-masa COVID berkat Tuhan dan jemaat juga semakin datang kepada Tuhan karena takut cepat dipanggil Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu, kita sudah buat asbes. Kita awalnya tidak ada asbes Bapak Ibu, walaupun nah ini jemaat ya Bapak Ibu, ini muda-mudi kita. Sekarang anak yang di atas ini tadi sudah mau sarjana ya, dia sudah nyusun skripsi dan mungkin awal tahun nanti dia akan sarjana. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai kita perbaiki dengan keadaan apa yang kita bisa buat. Nah, inilah dia sekarang keadaan gereja kita. Nah, di bagian dalam ini Bapak Ibu, yang di depan itulah altar yang 2 meter yang kita tambahi. Nah, ini kita makan bersama di hari Natal, sebab selalunya setiap hari Natal itu kita ada makan bersama dengan jemaat. Ya, ini Bapak Ibu, kita sudah dapat berkat salib ini dari Toba, dari seorang hamba Tuhan. Nah, pergumulan kami Bapak Ibu, gereja ini hingga saat ini belum ada jendela, hanya ada jeraja. Barang bekas juga. Jeraja ini, besi ini dari tempat botet ya, dari botet karena barang jemaat bekas. Kita ya barang bekas, sorry botet. Nanti madam nggak tahu pula botet. Ini barang bekas ya madam. Ya, namun saat ini gereja kita belum diplester luar karena di dalam sudah diplester. Awalnya memang belum diplester yang di dalam, tapi karena kita masih cukup dana, di dalam kita plester, namun di luar belum. Nah, ini di samping jendela belum ada ya Bapak Ibu. Jadi terkadang kalau kami menginap di gereja, ya ngeri-ngeri sedap, ada nyamuk, angin kencang, tapi tidak mengapa kalau kita itu tujuannya untuk Tuhan, sebenarnya tidak ada sakit penyakit menghampiri kita. Karena apa? Karena Tuhan ada di situ gitu Bapak Ibu. Jadi sekali-sekali malam minggu seperti itu, kami tidur di situ, apalagi saya paling suka tidur di situ Bapak Ibu. Nah, ini saya ada pelayanan sekolah minggu bersama dengan tim ya, tim ada pada saat ini anak-anak STT yang sudah pada sarjana dan sudah pada bekerja, jadi saat ini dengan Joy. Ya, ini Bapak Ibu, ini 11. Ini Bapak Ibu, coba ya, kalau secara dunia kita memikirkan betapa enaknya hidup di dunia ini ya, tanpa kalau saja saya selalu katakan kepada anak sekolah minggu saya, nanti Tuhan tampar kamu mau. Kalau tangan Tuhan turun, semua Tuhan bisa buat. Tapi
saat ini Bapak Ibu ini ya anaknya yang paling ujung sana lelaki itu sudah 18 tahun umurnya. Itu yang di ujung. Nah, yang ini yang perempuan umurnya 12 tahun. Si Reja ini 10 tahun dan anak ibu ini semuanya ada 11 tetapi dari anak bapak ini semua ada 11 tetapi dari 3 perempuan, 3 istri, tapi kami tidak tahu menau istri satu kedua dia katakan sudah bercerai dan istri yang sah inilah dia yang melahirkan 4 anak bagi bapak ini. Inilah anaknya yang 4 ini Bapak Ibu ya. Ini diteguhkan setelah mereka sadar betapa hidup di dalam Indonesia itu harus memerlukan kakak. Jadi mereka datang Bapak Ibu dengan keperluan karena membuat kartu keluarga harus ada surat nikah. Jadi dan anak-anak untuk membuat surat data anak-anak ini juga harus ada surat pemberkatan di gereja. Nah, sebenarnya kalau secara kesetiaan mereka kita bisa saja katakan kami tidak bisa melakukan, tetapi kita manusia Bapak Ibu, manusia dengan manusia sangat memerlukan manusia. Jadi tidak boleh melakukan suatu kesombongan. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Ya, karena Yesus juga mencari orang yang berdosa bukan orang yang benar. Nah, itu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini perempuan sudah memiliki satu rumah tapi belum nikah. Perempuan ini memiliki 3 anak, tapi tiga-tiganya kedua anaknya sama mamanya, satu sama dia umur 5 tahun dan bergaullah dia dengan Ito Amang ini. Amang ini lajang Bapak Ibu, lajang masih umur 29 tahun. Dia mau berteman dengan perempuan ini memiliki anak 3. Dan akhirnya singkat cerita mereka satu rumah tetapi belum diberkati. Akhirnya datang bermohon ke gereja untuk memohon untuk diteguhkan. Nah, jadi akhirnya mereka diberi bimbingan selama 1 bulan untuk peneguhan. Dan akhirnya diteguhkanlah mereka di gereja dan saat ini mereka sudah memiliki anak 1. Nah, ini Bapak Ibu tempat dekat dengan pelayanan kami. Senang, saya senang Bapak Ibu karena apa? Nah, sebenarnya banyak video-video saya ada di tempat pembuangan akhir ini karena apa? Banyak barang-barang yang berharga di dalam itu. Nah, yang ini semua yang di belakang saya ini duit, Bapak Ibu, duit. Saya kalau mau jemput anak sekolah minggu, saya harus berhenti di situ walaupun aromanya sedap sekali. Karena apa? Kalau sudah ada pempes orang tua, pempes anak-anak, terkadang waktu kita bongkar di situ saya masih sanggup tersenyum karena apa? Karena sudah duluan jemaat kita untuk melakukan hal itu demi untuk menghidupi kehidupan keluarga seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkadang saya dapat baju loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan salah, terkadang baju yang saya pakai gereja itu dari sini. Kemungkinan ada ya orang-orang kaya lagi bersih-bersih rumah, udah buanglah sana, buang. Sama tas-tas terkadang saya dapat, saya pakai Bapak Ibu. Yang hari Minggu kemarin sampai jemaat kita terkejut saya memakai baju kimono, terus Inang itu katakan, Ibu Joyce itu kan yang dari itu. Iya, daripada Inang buat tenlap ya saya pakai Bapak Ibu. Sampai mereka heran, cantik ya Ibu pakai kimono baju Jepang itu Bapak Ibu yang sampai di sini. Nah, ini kita Bapak Ibu acara baptisan. Baptisan untuk muda-mudi yang ada di gereja kita ya, karena kita kan belum ada kolam baptis Bapak Ibu, jadi kita bawa ke sungai yang di atas gereja itu. Jadi ini di sungai ya Bapak Ibu. Jadi waktu di sungai ini kami selalu yakini jangan ada sesuatu yang lewat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu paham ya kalau di kampung itu di sungai itu ada sesuatu yang lewat. Jadi saya katakan
jangan pakai lama-lama. Tapi akhirnya Bapak Ibu di bulan-bulan berikutnya kami ada di kolam renang. Karena apa? Karena kurang kurang semangat mereka karena di sungai-sungai itu. Jadi akhirnya dekat gereja itu kira-kira perjalanan 10 menit sudah ada buka waterpark. Nah, sekarang selalunya kita di situ, kita izin dan kita lakukan baptisan di situ Bapak Ibu. Akhirnya singkat cerita, Mohon doa. kami mohon doa untuk pelayanan kami supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapak Ibu. Dan terkhusus buat saya, yang saya mau saat ini kesetiaan supaya nama saya itu tercatat, jangan di bumi saja, biar tercatat di surga. Jadi mohon doa Bapak Ibu, sebab di gereja kami masih sangat membutuhkan segalanya. Sebab kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat lakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi, Tapi suatu kan betul saya katakan perempuan lebih banyak ngomongnya, lebih lama khotbahnya. Bapak Ibu, Bapak Jabat ini tadi salah. Perempuan bukan 5.000 kata, 21.000. Oh ya, kan tuh. 21.000 kata perempuan wajib berkata-kata. Yang penting berkata yang membangun, berkata yang baik, berkata yang mendorong. Apalagi Bapak Ibu, saya ini memiliki suara yang khas. Jadi di mana saya berada, orang tahu kalau itu saya, benar. Jadi Bapak Ibu. Udah waktunya udah habis. Oh, sudah habis ya. Oke. Jadi kalau nggak diberhentikan nggak? Karena Bapak Ibu orang katakan seperti ini. Kok sepi ya? Berarti nggak ada suara Ibu Helen gitu. Jadi kalau di mana saya bersuara, orang tahu kalau pasaran suara saya itu memang pasaran benar. Itu Ibu Helen ada di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Sebab itu saya tidak pandai bernyanyi. Jadi kekurangan saya Bapak Ibu, saya kalau dengar madam itu bernyanyi, saya katakan pada Pak Jabat, kok bisa ya suara madam itu seperti itu? Terus Pak Jabat bilang, ya belajarlah katanya. Tidak, itu tidak belajar. Memang talenta orang itu berbeda-beda. Kalau semuanya jadi penyanyi, ya siapa lagi yang mau jadi pengkhotbah? Kalau semua jadi penyanyi, siapa lagi jadi pemasak, saya katakan. Namun kalau saya mendengar madam itu nyanyi, saya langsung, wih, luar biasa kali suara madam yang tinggi bisa. Jadi madam, kekurangan saya hanya satu, saya tidak pandai bernyanyi, madam. Namun, walaupun seperti itu, saya akan tetap belajar sebab hidup ini kan tidak habis-habisnya untuk belajar. Jadi oke Bapak Ibu, bantu kami dalam doa untuk terus setia melayani Tuhan dalam segala apapun. Dan juga memang kerinduan saya itu satu hal, saya itu ingin tinggal di gereja seperti itu. Kalau saja kita ada uang Pak Jabat, saya akan bangun rumah kecil di samping gereja itu. Amin. Dan setiap hari Rabu ibadah rumah tangga saya tinggal di situ. Amin. Saya bukan katakan kita ya, kita karena Pak Jabat ini susah saya untuk dimengerti ya. Ibu-ibu yang ada di sini ya, laki-laki itu susah untuk dimengerti tapi bisa dipelajari. Nah, itu laki-laki. Jadi Bapak Ibu, saya tetap belajar siapa dia, namun saya susah untuk mengerti dia. Jadi saya katakan kalau saya ada uang, saya bangun pastori di samping gereja. Setiap Rabu malam saya tinggal di situ. Kamis PA saya tinggal di situ. Sabtu muda-mudi saya tinggal di situ. Dan jam kunjungan-kunjungan rumah-rumah saya akan buat doa berjalan. Sepertinya Bapak Ibu, kalau kita kunjungan itu dalam jalan itu kita berdoa, memang Tuhan itu mau mendengar, bukan mau lagi, memang mendengar ya doa-doa kita. Jadi saya rindu untuk terus melayani Tuhan. Oke Bapak Ibu, itulah kesaksian saya. Mohon maaf waktunya panjang. Nanti di hari lain kita akan ceritakan lagi dalam hal pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, yes, tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Ibu Helentina. Wah, sangat mulia ya, pelayanannya sangat luar biasa. Dengan kepolosannya, dengan ketulusannya, mau masuk ke, di dalam pelosok-pelosok
ubangan itu ya. Kalau saya mungkin aduh luar biasa sih. Pengen coba ya nanti itu sebuah tantangan itu dahsyat buat saya. Wah, keren banget gitu. Nggak semua orang mau bisa melakukannya karena butuh effort yang sangat wow gitu. Belum-belum nanti kalau udah ini udah pusing duluan dengan cium bau-bau kayak gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk hambanya yang sudah melayani malam ini dan Bu Susan mau menyampaikan sesuatu, mungkin mau menanggapi atas apa yang disampaikan hamba-hambanya malam ini, silakan. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Derikson, hambanya, juga beserta Ibu ya, untuk pelayanan malam ini sangat memberkati. Kekasih Tuhan, ini adalah satu bukti ya. Kalau pasangan tuh memangnya harus seperti itu. Ini tulang rusuknya ya Pak ya. Luar biasa ya. Ya pasti Tuhan memberikan ya kekasih Tuhan itu. Nggak mungkin keliru ya. Ibu sama Bapak saya lihat tadi harmonis sekali itu ya. Perjumpaannya, perkenalannya. Saya tadi dengar di dalam mobil ya, sampai saya turun, puji nama Tuhan, mendengarkan semua kekasih Tuhan ya. Walaupun sempat terputus-putus, saya percaya tadi yang disaksikan oleh hambanya Pak Derikson mengenai kata setia. Kekasih Tuhan, kalau kita lihat perjalanan kehidupan Pak Derikson sama Ibu, kira-kira berapa tahun ya Bu ya? Udah berapa tahun Bu ya? 17 tahun. Oh, angka 17 tahun. Luar biasa, angka kemerdekaan ya kekasih Tuhan ya. Kalau kredit berarti sudah lunas ya 15 tahun ya. Berarti sudah saling memahami ya Bu ya. 17 tahun itu bukan hal yang baru ya kekasih Tuhan. Saya percaya dan yakin di mana Ibu beserta Bapak dipakai Tuhan untuk sebagai gembala ya, dan juga Ibu gembala yang rendah hati. Tadi telah ditunjukkan kekasih Tuhan. Alangkah indahnya kalau memang semuanya dimulai dari yang kecil kasih Tuhan. Sehingga merasakan pengorbanan, merasakan apa arti penderitaan, dan semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Bapak bisa dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa ya. Untuk pembangunan gereja, kita semua berdoa kekasih Tuhan supaya pembangunan gereja bisa berjalan dengan lancar dan banyak jiwa ya. Saya lihat Ibu tadi itu semangat ya kekasih Tuhan ya. Yang ngantuk tadi, ada yang ngantuk apa enggak ya? Ya, wah luar biasa ini Pak. Kalau Bapak nggak ada Ibu, nanti Bapak klepek-klepek gitu. Ya toh, karena Ibu ini memberikan inspirasi dengan suaranya aja mereka semua sudah pada bangun ya, nggak ada yang ngantuk ya tadi hari ini ya. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kekasih Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan hambanya tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun meskipun masih ada tantangan, ya percaya Bapak dan Ibu tetap setia. Seperti tema hari ini, kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikan. Kalau dari awal kita turut bekerja sama dengan Tuhan, menyertakan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menjadikan seingin ya segambaran dengan apa yang Bapak rindukan dan Ibu rindukan untuk tempat itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan, Michelle. Oke, terima kasih Bu Susan. Nah itu tadi kata sambutan dari Bu Susan dan kasih Tuhan. Kita setelah ini masih ada ibadah ya, ibadah 1 jam. Tuh kita full, malam ini full worship ya. Susan ya, pujian penyembahan. Yang masih mau lanjut, kita belum puas, mau lebih lagi masuk dalam lagi dalam hadirat Tuhan, boleh. Ya hanya puji nama 1 Tuhan, jam mungkin saja. ini Michelle hari ini mungkin Bapak kalau misalnya ada kelanjutan Pak Derikson, ya loh. Tadi ada yang belum, mungkin masih ada yang belum masuk ya. Tadi saya lihat ya, masih ada yang baru masuk ini. Karena kita di hari Selasa ada session kedua Pak. Jadi nanti ada pujian, kalau Pak Derikson mau nyambung boleh silakan. Oke? Iya. Ya, silakan ya nanti bergabung dan kasih Tuhan nanti ini akan di-share di YouTube ya. Dan boleh dibantu. Yang udah subscribe siapa? Yang belum subscribe siapa? Ayo. Jangan sampai ya belum subscribe karena biar setiap ibadah kita kasih Tuhan bisa langsung menyaksikan dan di-share-kan ke keluarga, sahabat, dan semuanya biar menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan, menyaksikannya. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa menyampaikan isi hatinya.
isi hati Tuhan maksudnya. Oke. Oke, kalau gitu kita akan menutup ibadah ini ya untuk Miracle on Tuesday. Terima kasih hambanya sudah meluangkan waktu, dan terima kasih juga kasih-kasih Tuhan yang sudah hadir malam ini, yang sudah on cam ataupun nggak on cam karena mungkin dalam kesibukan masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa penutup dan doa berkat oleh hambanya. Bapak Pendeta Derikson, silakan untuk pimpin. Ya, kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Pujian dan penyembahan kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Bahkan firman-Mu juga Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, agar kami tetap setia sampai akhir Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi kami yang setia, menyelesaikan semua pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami sekecil apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Secret Prayer House Tuhan yang sudah membukakan link ini Tuhan untuk kami dapat bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah memimpin pujian dan penyembahan. Demikian juga firman-Mu juga Tuhan dapat kami hidupi dalam kehidupan kami, dan kesaksian juga Tuhan kami percaya merupakan doa dari kami, sehingga kami percaya Tuhan bahwa dalam waktu Tuhan yang terindah Engkau akan memberikan yang terbaik buat pelayanan yang sedang kami lakukan saat ini. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami untuk sesi yang pertama ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Seluruhnya mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita angkat tangan kepada Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua dimanapun berada. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.